Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusniati dengan NIM 30100117108, perwakilan dari kelompok 12. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang pemikiran Islam di Indonesia, terkhususnya yakni NU. Sebelumnya saya akan membicarakan biografi dari Muhammad Hasyim Asy'ari. Beliau ini merupakan pendiri organisasi NU Nahdlatul Ulama. Beliau lahir pada tanggal 10 April 1875 di Desa Gedang, Diwek, Jombang, Jawa Timur, dan wafat pada tanggal 25 Juli 1987. Beliau merupakan putra dari Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah. Beliau merupakan anak ketiga dari 11 bersaudara. Beliau ini merupakan seseorang yang lahir dari keluarga yang paham tentang agama. Dapat kita lihat bahwa ayahnya merupakan pemilik pesantren Keras Jombang, dan kakeknya yakni Kiai Usman, pemilik pesantren Gedang Jombang, dan ibunya merupakan keturunan ke-8 dari Sultan Pajang Adiwijaya. Beliau ini merupakan seseorang yang sangat pintar. Dapat kita lihat bahwa di usianya yang 13 tahun, beliau sudah membantu ayahnya dalam mengajar di pesantren. Setelah usianya ke-15 tahun, beliau melakukan perjalanan dari pesantren satu ke pesantren lain untuk menuntut sebuah ilmu agama, dan tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian dia bisa menyelesaikan pendidikannya di 5 pesantren. Kemudian di usianya yang ke-21 tahun, beliau dinikahkan dengan Nyai Nafisa, putri dari Kiai Yakub. Setelah istrinya wafat, dia kemudian menikah lagi dengan Nyai Khadijah, dan kemudian berangkat haji untuk kedua kalinya. Beliau di sana ketika berangkat haji, beliau di sana menimba ilmu agama dari banyak syekh-syekh di sana, dan kemudian beliau kembali ke Indonesia pada tahun 1899. Kemudian dia di sana membantu kakeknya di pesantren untuk mengasuh di pesantren. Namun tak lama kemudian dia membangun sebuah pesantren sendiri. Dapat dilihat ketika membangun sebuah pesantren, beliau bukan hanya ulama yang luas ilmu pengetahuannya, namun dia juga seseorang petani dan pedagang yang sukses. Setelah dia berhasil membangun sebuah pesantren, istrinya kembali meninggal. Kemudian dia menikah lagi dengan Nyai Nafikoh, putri dari Kiai Ilyas, pemilik pesantren Seulan Madiun. Setelah ini menjadi seorang ulama yang sangat besar, sehingga banyak para santri-santri yang datang untuk belajar kepada beliau, dan namanya bisa harum hingga sekarang untuk mengasuh di pesantren. Namun tak lama kemudian dia membangun sebuah pesantren sendiri. Dapat dilihat ketika membangun sebuah pesantren, beliau bukan hanya ulama yang luas ilmu pengetahuannya, namun dia juga seseorang petani dan pedagang yang sukses. Setelah dia berhasil membangun sebuah pesantren, istrinya kembali meninggal. Kemudian dia menikah lagi dengan Nyai Nafikoh, putri dari Kiai Ilyas, pemilik pesantren Seulan Madiun. Setelah ini menjadi seorang ulama yang sangat besar, sehingga banyak para santri-santri yang datang untuk belajar kepada beliau, dan namanya bisa harum hingga sekarang. Yang kedua yakni latar belakang berdirinya NU. Pembentukan NU awalnya dilatar belakangi oleh keinginan Raja Abdul Aziz bin Saud yang ingin menerapkan asas tunggal yakni mazhab Wahabi di Mekah, dan menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam maupun pra-Islam yang selama ini diziarahi karena dianggap sebagai perbuatan bid'ah.
Gagasan tersebut ini menuai kontroversi di kalangan modernis Islam di Indonesia dengan mengungkapkan bahwa kaum pesantren ini menolak pembatasan mazhab dan penghancuran warisan peradaban tersebut. Akibatnya pada tahun 1925, kalangan pesantren keluar dari Kongres Al-Islam Yogyakarta yang akan berangkat ke Mekah untuk menghadiri undangan Raja Ibnu Saud. Kemudian mereka membentuk Komite Hijaz. Sebelum merestui berdirinya ormas yang menampung aspirasi dari kalangan tradisional, Kiai Hashim melakukan istikharah. Dalam salatnya ia meminta petunjuk sehingga ia memiliki keyakinan dan kemantapan untuk segera merealisir terbentuknya institusi yang menghimpun para ulama. Setelah itu Kiai Hashim mendapat dukungan dari gurunya yakni Kiai Khalil Bangkalan. Pada saat itu Kiai tersebut memberikan tongkat kesayangannya kepada Kiai Hashim Asy'ari sebagai bukti bahwa dia menyetujui hal tersebut. Kemudian pada tanggal 31 Januari 1926 diadakan rapat pertama Komite Hijaz yang bertempat di kediaman Kiai Haji Abdul Wahab Abdullah di Desa Keratopaten, Surabaya, yang menghasilkan dua keputusan penting. Yang pertama yaitu kalangan pesantren yang membuat delegasi sendiri yang diketuai oleh Kiai Haji Wahab Kasbullah ke Mekah bertemu dengan Raja Saud. Delegasi tersebut ini meminta agar Raja memberikan ruang gerak bagi pelaksanaan ajaran empat mazhab, memelihara tempat-tempat yang bersejarah seperti makam Rasulullah, diumumkannya biaya haji, dan mengeluarkan undang-undang tertulis tentang peraturan berlaku di Arab Saudi, agar umat Islam yang berkunjung ke Makkah dan Madinah tidak melanggar aturan yang dibuat oleh pemerintah. Kedua, membentuk sebuah jamiah sebagai wadah persatuan ulama, nama Jamiah Nahdlatul Ulama, yang kemudian disepakati organisasi ini berakidah Islam menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah serta menganut empat mazhab dan berasaskan Pancasila. Kiai Haji Hashim Asy'ari kemudian merumuskan kitab Qanun Asasi dan kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua kitab tersebut menjadi kitab NU. Inilah yang menjadi dasar dan pedoman para NU dalam berpikir dan bertindak dalam berbagai bidang hingga saat ini. Nahdlatul Ulama adalah pengemban ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memiliki prinsip tawasud, tawasun, tasamuh, dan i'tidal. Pendapat ini mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama adalah sebuah wadah untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran aswaja. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa NU hanya sebatas alat yang digunakan untuk menggapai ridha Allah dengan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian, pendapat keempat mengatakan bahwa NU adalah sebuah organisasi keislaman yang didirikan atas dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan menganut salah satu dari empat mazhab. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa NU merupakan sebuah organisasi Islam yang mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah yang senantiasa menegakkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan lebih condong kepada satu mazhab. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril S dengan NIM 30100119093. Saya di sini ingin melanjutkan pembahasan yang dibahas setelah teman saya sebelumnya. Baik, yang ketiga adalah selendang pandang pemikiran NU atau Nahdlatul Ulama. NU menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrem akli dengan kaum ekstrem nakli. Karena itu sumber pemikiran bagi NU tidak hanya Al-Quran, Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikiran yang terdahulu seperti Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi dalam bidang teologi.
Di sini momen kembali kepada khittah merupakan cara untuk menafsirkan dan merumuskan metode berpikir ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian dalam bidang fikih lebih cenderung mengikut mazhab Al-Imam Syafi'i dan mengakui 3 mazhab yang lain, Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Hambali, sebagaimana yang tergambar dalam lamban NU Nahdlatul Ulama berbintang 4 di bawah. Sementara dalam bidang tasawuf mengembangkan metode Al-Ghazali dan Al-Junaid Al-Baghdadi yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat. Orientasi pemikiran NU mengatakan bahwa tidak mungkin untuk kembali langsung kepada Al-Quran dan Sunnah tanpa melalui ijtihad para imam madhab atau para ulama. Menafsirkan Al-Quran dan hadis secara langsung tanpa melihat pemahaman dan mempelajari kitab-kitab ulama besar dan imam madhab akan menghasilkan sebuah kekeliruan tentang ajaran Islam. Jadi menurut pemahaman NU, pintu ijtihad masih tetap terbuka di kalangan Islam. Berikut pemikiran NU dalam beberapa bidang. Yang pertama adalah bidang teologi. Kaum NU menyeimbangkan antara penggunaan akal dengan dalil nakli. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu seperti Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi dalam bidang teologi. Selain itu, Kiai Hashim Asy'ari berpendapat bahwa Islam tidak hanya membimbing manusia untuk menyembah satu Tuhan, akan tetapi ia juga merupakan agama yang memajukan dimensi sosial ekonomi masyarakat. Di sini Islam adalah agama yang menghargai persaudaraan dan meninggalkan simbol status seperti ekonomi, pendidikan, dan ras dan suku. Intinya adalah manusia mampu bersikap multikulturalisme. Yang kedua adalah bidang keagamaan. NU mengusahakan terlaksananya ajaran Islam menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mengedepankan amar ma'ruf nahi munkar, meningkatkan ukhuwah Islamiyah, tawassut, i'tidal, tasammuh, tawazun. Yang ketiga adalah bidang kemasyarakatan. Bidang kemasyarakatan diilhami dan didasari oleh sikap dan paham keagamaan yang dianut. Sikap kemasyarakatan NU bercirikan pada sifat tawasut, i'tidal, tasamuh, tawazun, dan amar ma'ruf nahi munkar. Sikap ini harus dimiliki baik oleh aktivis NU maupun warga dalam berorganisasi dan bermasyarakat. Yang keempat adalah dalam NU dikenal sumber hukum Islam itu ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Qiyas. Selain 4 sumber hukum Islam tersebut, NU juga mengacu kepada 5 pokok tujuan syariah dengan dikemukakan oleh Al-Imam As-Satibi yang melindungi agama, jiwa, keturunan, kehormatan, harta, dan akal sehat. Ciri lain dalam metode berpikir NU adalah mengacu kepada kaidah-kaidah fiqh. Yang keempat adalah pokok ajaran. Yang pertama adalah bidang akidah. Kemahaesaan Allah baik zat, sifat maupun perbuatannya. Nama dan sifat Allah maha sempurna, tidak dapat dibandingkan dengan sifat manusia. Selain itu, Allah memiliki nama-nama yang disebutkan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 80 dan surah Al-Isra ayat 110. Melihat Allah di akhirat, di sini dipahami bahwa Allah dapat dilihat kelak, akan tetapi tidak diketahui cara dan bentuknya karena keadaan di akhirat tidak sama dengan di dunia. Al-Quran sebagai kalamullah yang dipahami dalam 2 pengertian, yakni sebagai kalam nafsiyah Allah yang qadim dan bukan makhluk, dan sebagai kalam lafzi yang tersusun dari huruf, kata-kata, dan bunyi. Perbuatan manusia merupakan qadrat Allah, akan tetapi manusia harus berikhtiar, berusaha. Akal dan wahyu ditempatkan di bawah wahyu, dan untuk menentukan baik buruknya harus berdasarkan wahyu. Bagian B, bidang syariah atau fikih. Membaca basmalah. Ketika membaca suratul Fatihah, membaca doa kunut ketika salat subuh,
melakukan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat dan ditambah 3 rakaat sholat witir. Bagian 3, bidang tasawuf. Tasawuf merupakan upaya mensucikan diri dengan menjauhi pengaruh kehidupan dunia dan memusatkan perhatian kepada Allah Jalla wa'ala. Berupaya untuk menghias diri dengan akhlak yang bersumber dari ajaran Islam dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Jalan membangun kesadaran fitrah keutuhan yang dapat mengarahkan jiwa agar melakukan perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, mensucikan hati agar lebih dekat kepada Allah dan mencapai ma'rifatullah. Jalan membangun kesadaran fitrah ketuhanan yang dapat mengarahkan jiwa agar melakukan perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Jalan yang membimbing manusia untuk berakhlak karimah lebih dari pengetahuan lahiriah saja. Seorang sufi harus menjalani riyadah ruhaniyah dan secara bertahap menempuh beberapa maqam. Dalam bidang ini, Kiai Haji Hasyim Al-Asy'ari mengatakan bahwa untuk menjadi seorang sufi memerlukan persyaratan yang cukup berat, yang cukup ketat. Dan untuk menjadi guru sufi persyaratannya lebih berat lagi. Inilah menyebabkan beliau berbeda dengan kebanyakan guru tarekat yang lainnya. Beliau juga mengatakan bahwa guru sufi adalah orang biasa sehingga tidak perlu dipuji-puji dan disanjung setinggi langit, seakan-akan suci tanpa dosa. Sanjungan dan penghormatan yang berlebihan dalam bentuk pemujaan kepada guru sufi sangat ditentang oleh Kiai Haji Hasyim Al-Asy'ari. Itulah sebabnya sehingga beliau melarang anak cucunya untuk melakukan khaul untuknya. Sementara dalam pesantren tradisional, sikap khaul adalah keniscayaan. Yang kelima adalah amaliyah penganut Nahdlatul Ulama atau NU. Yang pertama adalah memuliakan Al-Quran. Yang kedua adalah doa kunut. Yang ketiga adalah selamatan. Yang keempat adalah istighotsah. Yang kelima diba'an, manakib, pujian, wiridan, talqin, ziarah kubur, tawassul, bacaan sayyidina, berjabat tangan sesudah sholat, tarhim, tingkeban dan menanam ari-ari dan mencium tangan. Yang keenam adalah usaha yang dilakukan organisasi NU Nahdlatul Ulama, antara lain yang pertama adalah dalam bidang agama, melaksanakan dakwah Islamiyah dan meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak pada semangat persatuan dalam perbedaan. Yang kedua adalah bidang pendidikan, menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk membentuk muslim yang bertakwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas. Hal ini terbukti dengan lahirnya lembaga-lembaga pendidikan yang bernuansa NU atau Nahdlatul Ulama dan sudah tersebar di berbagai daerah yang khususnya di Pulau Jawa. Yang ketiga adalah bidang sosial budaya, mengusahakan kesejahteraan rakyat serta kebudayaan yang sesuai dengan nilai keislaman dan kemanusiaan. Yang keenam adalah bidang ekonomi, mengusahakan pemerataan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan dengan mengutamakan berkembangnya ekonomi rakyat. Hal ini ditandai dengan lahirnya BMT dan badan keuangan lain yang telah terbukti membantu masyarakat. Yang terakhir adalah mengembangkan usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas. NU berusaha mengabdi dan menjadi yang terbaik bagi masyarakat dan umat. Mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan, dan kalau ada kesalahan dalam kelompok kami atau kekurangan yang kami sampaikan dengan teman-teman kami, mohon diluruskan atau dikritik.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.